Selamat pagi, selamat berjumpa. Sudah sekian lama kita tidak berjumpa. Terima kasih atas kesediaan kalian, anak-anakku kelas 11 TKJ, di mata pelajaran administrasi sistem jaringan. Pada kesempatan kali ini, Bapak ingin melakukan mentoring kegiatan video conference untuk menjelaskan KP1. KP itu kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran 1 yaitu instalasi sistem operasi jaringan. Karena mata pelajaran kita itu produktif, mau tidak mau sebetulnya harus praktik ya, tetapi karena kondisi seperti ini ya, harapannya sih kalian bisa praktik sendiri di rumah, tapi mungkin terbatas dengan perangkat, maka akan Bapak demonstrasikan lewat daring ini. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan demonstrasi ini nanti kalian bisa ada gambaran bagaimana sih sistem operasi jaringannya. Oke. Sebelum masuk ke demo instalasi sistem operasi jaringan, sedikit Bapak jelaskan mengenai LMS ini. LMS ini adalah Learning Management System ya. LMS itu konten yang sudah disediakan sedemikian rupa untuk pelaksanaan e-learning, pembelajaran jarak jauh. Kalau Bapak Ibu guru yang lain itu lebih senang menggunakan Google Classroom, kalau Bapak lebih suka menggunakan LMS yang sudah ada ini. Kita menyebutnya, bukan kita ya, LMS ini basicnya dari Moodle. Moodle itu LMS yang sudah luar biasa dibanding Google Classroom. Google Classroom baru seumur, Google Classroom itu 2014 ada, mulai rame-ramenya digunakan itu bulan Maret kemarin. Jadi akhir bulan Maret Google melonggarkan kebijakannya, menggratiskan layanan Google Classroom. Jadi dari 2014 itu Google Classroom sudah ada, tetapi hanya untuk institusi-institusi pendidikan. Istilahnya gratis tapi terbatas. Nah, sedangkan akhir bulan Maret kemarin, semenjak ramenya COVID-19, Google Classroom sekarang dibuka secara free, seluas-luasnya. Jadi kalau kalian mungkin masih asing, kalau Bapak Ibu guru yang sudah biasa menggunakan LMS, Google Classroom ya hampir sama seperti LMS lain, cuman masih banyak keterbatasannya dibanding LMS lain. Nah, sedikit Bapak perkenalan beberapa fitur yang ada di LMS supaya kalian paham. Mungkin karena dari seluruh Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas kalian hanya Bapak yang menggunakan LMS, jadi kalian mungkin sedikit bingung. Sedikit Bapak jelaskan. Suaranya jelas ya? Silahkan chat di kolom public chat, ya atau tidak, atau ada pertanyaan silahkan bisa lempar di sana. Atau kalau kalian ingin bertanya lewat suara, silahkan hidupkan mikrofon kalian, kemudian sampaikan pertanyaannya. Oke, ini adalah e-learning LMS berbasis Moodle yang sudah kita siapkan. Sekolah sudah menyiapkan ini. Penggunanya kebetulan Bapak Ibu guru baru Bapak Ibu guru lain masih belajar. Kita sudah melaksanakan pelatihan LMS ini untuk Bapak Ibu guru yang lain. Di sini ada banyak materi. Ini adalah materi yang Bapak ajarkan, administrasi sistem jaringan di kelas 11, ini kelas 12, ini kelas 12 PKWU. Kemudian ini prakrin tahun kemarin. Jadi prakrin tahun kemarin, angkatannya si Ferdi, Gusnanto, Adit, Fata, dan kawan-kawan itu prakrinnya bimbingannya lewat online, lewat LMS ini. Kalau kalian ingin tahu, mereka bimbingannya lewat ini. Kemudian materi-materi lain Bapak Ibu guru sudah disiapkan, sudah banyak materi-materi lain, hanya saja Bapak Ibu guru belum siap untuk menggunakan ini, masih belajar-belajar. Nah, begitu kalian login di LMS ini, masukkan username password, kemudian nanti
Ini adalah halaman dashboard ya, dashboard, halaman utama dashboard. Di sini adalah mata pelajaran atau kursus yang sedang kalian ikuti muncul di sini. Recently access course, nanti di sini muncul materi-materi yang sedang kalian ikuti. Kemudian di sebelah kanan ada menu blog user online. Di sini siapapun yang online bisa muncul di sini, ketahuan berapa user yang online. Kemudian di sini ada timeline. Timeline itu apa ya? Garis ini ya, semacam kayak timeline waktu. Hari ini ada mentoring muncul di sini. Kemudian ada diskusi apa, ada mata pelajaran baru, nanti muncul di sini. Nah, kita masuk ke administrasi sistem jaringan kelas 11. Nah, di sini ada penjelasan umumnya. Beberapa penjelasan nanti muncul di sini, termasuk nanti mungkin kalau nanti Bapak Ibu guru menampilkan kompetensi dasar yang harus dipelajari, nanti muncul di sini KIKD-nya, kemudian mungkin video perkenalan, kemudian ketentuan-ketentuan lain. Nah, di sini ada beberapa sumber belajar yang Bapak munculkan di perkenalan awal ya, di penjelasan umum di sini. Termasuk diskusi awal. Ini awal mulanya kalian harus wajib mengisi ini, diskusi apersepsi awal. Tetapi setelah Bapak cek, ternyata tidak semuanya menanggapi, hanya beberapa siswa yang menanggapi. Ya, tanggapan-tanggapan dari kalian ini diskusi awal. Beberapa hanya copy paste dari internet. Sebetulnya ini maksud Bapak itu hanya ingin tahu kemampuan awal kalian, gambaran umumnya. Ketika Bapak bilang sistem operasi jaringan, apa kira-kira yang kalian yang muncul di benak kalian apa? Kemudian remote server, nggak tahu Pak, saya tahunya ya remote server, apakah remote bentuknya kayak remote TV, remote AC itu atau gimana? Gitu. Kalau memang tahu, sebutkan tahu. Kalau tidak, sebut saja kita belum tahu. DHCP tahunya itu yang ada hubungannya dengan IP address gitu. FTP kita nggak tahu Pak, file server ya setahu saya file yang ditaruh di server, web server ya web yang ada di server. Seperti itu maksud Bapak itu hanya ingin ngetes sejauh mana pemahaman kalian dari kata-kata tersebut, istilah tersebut. Itu. Kemudian di sini ada presensi ya. Presensi ini secara otomatis muncul. Hari ini harus melakukan presensi, tapi dimulai jam 10 kalau tidak salah. Jam 10 presensi ini harus selalu dicek. Amelia, apa tadi pertama ada suaranya, sekarang nggak ada suaranya, nggak kedengeran. Halo, cek. Rifka, suara Bapak ada? Ada? Coba jempol kalau ada suara. Ada suara nggak? Jempol, ada suara. Ini Amelia chatting. Pak, tadi pertama ada suaranya, sekarang nggak ada. Ada. Ada ya, Mel ya? Ada, Mel? Suara Bapak ada ya? Ada? Ada, aman. Coba mungkin siapa tahu jaringan Amelia bermasalah. Dicek dulu jaringannya. Oke. Berikutnya, ini ada sumber belajar. Ada perangkat lunak dan bahan tambahan. Ini bahan yang akan kita gunakan selama mempelajari administrasi sistem jaringan. Ini kalau kalian klik, nah beberapa aplikasi yang nanti akan kita gunakan. Yang pertama GNS3. Nanti bisa kalian unduh di sini. Ini begitu kalian klik, nanti otomatis dia akan mendownload. Klik download, nanti otomatis. GNS3, kemudian aplikasi berikutnya adalah VMware. Ini untuk mensimulasikan ya, simulator virtualisasi, untuk simulasi virtualisasi. GNS3 untuk mensimulasikan jaringan. Ini file master installer Windows 7. Ini installer Debian, tetapi versi yang terbaru 10.3. Ini aplikasi putih untuk remote server. Ini aplikasi Winbox untuk remote mikrotik yang berbasis GUI. Ini nanti bisa kalian unduh. Kalau kalian punya
kuota ya. Kalau nggak punya ya nanti yang ngunduh satu, nanti sisanya ngopi lewat flashdisk. Atau nanti Pak kita nggak sempat ngunduh Pak, ya udah datang ke sekolah, satu orang yang datang siapkan flashdisk, nanti kita kopikan, nanti tinggal pinjam-pinjam flashdisk. Yang agak besar ini Debian sama Windows 7, sisanya kecil. Debian itu sekitar 4 GB, hampir 4 GB, Windows 7 juga lumayan besar filenya. Ini nanti bisa kalian unduh satu-satu. Kalau nggak bisa ngunduh nanti bisa copy aja, copy file. Oke ya, ini wajib kalian saat ini sih wajib tidak wajib, tapi nanti berikutnya anak TKJ ya pasti tidak jauh dari aplikasi-aplikasi ini. Genestry wajib tahu. Ini Genestry hampir mirip seperti paket tracer ya, hanya saja kalau paket tracer itu punyanya Cisco. Kalau Genestry bisa mensimulasikan jaringan apapun, mau Cisco, mau Mikrotik, mau Juniper, mau sistem operasi Windows, Linux, apapun bisa kalau Genestry. VMware ini virtualisasi versi berbayarnya ini, VMware. Tapi di sini sudah disediakan ini, saya nggak mau nyebut ini, silakan baca sendiri. Kalau yang versi gratis apa Pak? Ada VirtualBox. Bisa kalian unduh VirtualBox. Ini aplikasi untuk simulasi virtualisasi sistem operasi. Ini VirtualBox. VirtualBox ini yang versi free, open source, dia gratis. Pak, kenapa nggak pakai itu? Kita pakai dua-duanya. Bapak menggunakan dua-duanya. Ada VirtualBox, ada VMware. VirtualBox. Bapak pakai dua-duanya. Jadi kenapa saat ini VMware? Karena ya yang kompatibel dengan Genestry lebih kompatibel ke VMware daripada VirtualBox. Nah, ini VirtualBox Bapak. Ini VirtualBox. Ini VirtualBox. Kemudian kalau VMware mana Pak? Ini VMware seperti ini. Nah, ini VMware. Ini VMware. Kalau tadi VirtualBox. Dua-duanya sama, aplikasi untuk virtualisasi sistem operasi. Jadi mau install, Pak saya ingin install Windows, pengen Windows 10, tetapi komputer saya cuma satu Pak, saya pengen install Windows 10, pengen install Debian, pengen install Ubuntu, pengen install apalagi OpenSUSE Pak, tapi komputer saya cuma satu Pak, gimana caranya Pak? Kalau saya install ulang terus nanti komputer saya susah dipakainya. Nah, salah satu cara untuk mensiasati kita agar bisa menginstal sistem operasi tanpa istilahnya apa ya, tanpa menggunakan perangkat yang asli yang kita punya, karena terbatas ya laptop Bapak cuma satu, tapi saya ingin mencoba berbagai macam sistem operasi. Maka solusinya kita bisa menggunakan VirtualBox atau VMware. Di sini Bapak bisa menginstal 10 sistem operasi bisa, 20 bahkan sampai 30 pun bisa. Yang penting RAM-nya mencukupi, RAM komputernya. Jadi cara kerja VirtualBox maupun VMware, dia itu menggunakan RAM yang ada di komputer kalian. Jadi misal RAM komputer kalian 4 GB, nah 4 GB itu nanti yang dialokasikan ke sistem operasi yang ada di sini berapa. Misal web server Debian ini Bapak kasih RAM 512. Berarti 512 itu ngambil dari 4 GB. 4 GB dikurangi 512 MB. Maka sisanya itu adalah sekitar 3,5 ya, 3,5 GB. 3,5 GB itu yang saat ini digunakan oleh komputer kalian. Pak, nanti berarti RAM saya berkurang. Berkurang hanya ketika sistem operasi ini dijalankan, di start. Ketika sistem operasi ini dimatikan, maka RAM-nya kembali ke komputer kembali. Jadi tidak digunakan. Jadi ya resikonya kalau kita menggunakan aplikasi virtualisasi, komputer kita akan terasa lambat karena RAM-nya dibagi-bagi.
Contoh misal Bapak menyalakan 1, 2, 3, 4. 4-4-nya dinyalakan. 4-4-nya itu 5-12, 5-12, 5-12, 5-12, 5-12. 5-12 kalau dikali 4 berapa ini? 2 giga. 2 giga sedangkan RAM laptop Bapak hanya 8 giga. Berarti 8 kurangi 2, 6. 6 giga itu yang sedang digunakan komputer. Sedangkan yang digunakan oleh VirtualBox totalnya 2 giga. Nanti komputernya agak sedikit melambat karena 2 giga diambil alih oleh VirtualBox untuk sistem operasi yang ada di dalam VirtualBox. Kurang lebihnya seperti itu, baik VirtualBox maupun VMware. Dua-duanya sama software untuk virtualisasi, bedanya VirtualBox itu dia free, open source, sedangkan VMware dia berbayar. Tapi dua-duanya sama, cara kerjanya hampir sama. Nah, saat ini Bapak ingin menjelaskan tentang VMware, bagaimana install sistem operasi di VMware. Kita akan belajar itu hari ini. Oke ya, ini kita close dulu. Ini kita minimize dulu. Nah, bahan-bahan yang harus kalian siapkan ada di sini. Nanti silakan diunduh di bagian perangkat lunak dan bahan tambahan. Nanti silakan diunduh, kalian bisa mengunduh di sana. Kemudian ada berapa ini? Kita cek. Oke. Presensi jangan lupa ya diisi ya. Presensi hari ini nanti jam 10 sampai jam 12. Kita ke KP1. Di KP1 ini ada Wikipedia sistem operasi, ada Windows Server. Ini ada modul PDF, instalasi Windows Server. Nah, berikutnya ada kantung tugas. Ini tempat kalian mengupload tugas. Kantong tugas ini tempat kalian mengupload tugas. Di sini nanti dijelaskan batas akhir pengumpulan kapan. Yang perlu kalian ingat adalah ini adalah pembelajaran daring berbasis online menggunakan e-learning. Kalau sudah ada kata-kata berbasis sistem, maka kalian harus mengikuti aturan yang ada di sistem tersebut. Ketika di sistem memberikan aturan paling lambat hari Selasa tanggal 8 pukul 23.59, maka kalian harus mengirimkan tugas sebelum pukul 23.59. Lewat 1 menit maka tugas sudah ditutup. Apapun alasannya, sistem tidak mengenal belas kasihan. Itu yang perlu kalian pahami. Jadi, Pak, saya tidak bisa ngupload tugas karena jaringannya lemot. Sistem tidak mengenal itu, sistem tidak mau tahu. Jadi, alangkah baiknya ngupload tugas jauh-jauh hari sebelum batas akhir supaya menghindari keterlambatan karena hal-hal yang tidak kita inginkan. Entah jaringan, entah nanti tiba-tiba, Pak, komputernya hang, Pak, handphone saya crash, dan seterusnya. Ya, kita ngupload, mengumpulkan tugasnya di sini. Sebagian tugas sudah Bapak nilai. Nah, dari 30 anak yang sudah mengumpulkan tugas 17 ini sudah Bapak nilai. Oke ya, kita kembali ke sini. Oke, hari ini Bapak ingin mendemonstrasikan bagaimana cara instalasi sistem operasi jaringan. Yang akan kita demokan adalah instalasi sistem operasi Debian. Debian yang kita gunakan, kalau yang sudah Bapak siapkan di sini, di perangkat lunak dan bahan tambahan, itu Debian versi 10.3. Tapi yang akan Bapak demokan sekarang 8.7 dulu, mengingat begini, tadi Bapak mau demokan 10 tapi mikir, oh iya, khawatirnya nanti komputer kalian nggak kuat kalau pakai 10.3. Karena kalau menggunakan 10.3, RAM yang digunakan minimal 512. Khawatir nanti, Pak, RAM saya cuma 4 GB, kalau dikurang 512 ya lumayan lambat, Pak. Khawatir seperti itu. Jadi yang akan demokan Bapak kali ini, kita akan menggunakan Debian versi 8.7, yang masih versi di bawahnya. Ya, ini 8.7. Kalau versi bawah lagi ada 7.1, tapi 7.1 dengan 8.7 instalasinya hampir sama.
Hanya berbeda di fitur security, update, dan seterusnya. Oke ya, langkah pertama adalah yang perlu kita siapkan, kita harus mempersiapkan file installernya. File installer Debian-nya ini sudah Bapak siapkan. Debian 871 untuk arsitekturnya AMD. Karena komputer Bapak itu sudah 64 bit, jadi dia sudah support 64 bit. Kita cari yang versi 64 bit. Kemudian yang kita gunakan pertama untuk install adalah DVD1. DVD1 kalau Debian. Debian DVD1. Oke. Ini sudah kita siapkan file ISO-nya. Sudah siap. Ini VMware-nya ini ya. VMware-nya seperti ini. Kita akan membuat virtual mesin untuk Debian 8.7. Ini abaikan catatan yang ada di sini. Ini ketika belajar di kelas ini dari virtual machine. Yang pertama kita klik sebelum masuk ke create machine, ada beberapa istilah yang perlu kalian pahami. Yang pertama, komputer Bapak, laptop Bapak ya, Bapak menggunakan laptop Bapak ini disebut komputer host. Ini istilah yang ada di virtualisasi biar kalian tidak salah. Kurang besar 20. Nah. Ini ya. Komputer saya itu disebut komputer host. Bahasa mudahnya host itu tuan rumah. Sedangkan sistem operasi komputer virtualnya itu disebut guest, tamu. Nah, jadi ada dua istilah yang perlu kalian pahami. Komputer Bapak, laptop Bapak, atau Windows Bapak, atau nanti pakai sistem operasi apapun ya, itu namanya komputer host. Host itu tuan rumah. Nah, kita kan akan install ini ya, akan install Debian. Debian-nya itu disebut komputer guest. Atau istilahnya itu virtual ya. Virtualnya itu guest. Jadi dengan istilah ini kalian harus paham komputer Bapak itu host, sedangkan komputer yang diinstal di dalam virtual box itu disebut guest. Sistem operasi guest, sistem operasi tamu, sistem operasi virtual gitu ya. Kayak ini ya. Jadi yang ada di sini, nih, ada Debian 84, ada 12, ini namanya guest. Ini tamu. Lah, yang tuan rumahnya mana, Pak? Ini keseluruhan. Jadi yang tuan rumahnya itu ya yang untuk install VMware ini tuan rumahnya. VMware ini tuan rumahnya. Sedangkan tamunya yang kecil-kecil ini yang satu-satu ini. Ada GNS3, ada Proxmox, ada web server, ada Debian, ada Windows XP, itu dia tamu. Ada Debian server, ini tamu. Guest istilahnya gitu ya. Oke ya. Istilah tersebut harus paham. Nanti di teori manapun nanti munculnya seperti itu. Guest dan host. Oke, kita lanjut. Kemudian nanti topologi harus kalian pahami. Topologinya bagaimana? Apakah komputer guest ini terkoneksi dengan internet atau tidak? Kalau iya, maka kalian harus tahu sumber internetnya dari mana. Apakah sumber internetnya dari komputer host, dari si tuan rumah, seolah-olah komputer guest tersambung dengan komputer host, seolah-olah ya. Kan karena virtual ya tidak ada gambar kabelnya. Kalau digambarkan nanti seperti ini. Kita nunggu visionya. Kalau digambarkan seperti ini. Kita gambarkan dulu.
komputer 3D. Oke. Kalau digambarkan itu misal seperti ini. Komputer mana komputer? Misal seperti ini. Misal seperti ini ya. Ini itu komputer host. Ini komputer Gues. Misal ini Debian 8.7. Sedangkan host itu komputer Bapak ya. Ini menggunakan Windows 7, misal seperti ini. Ini komputer Gues ini, si Debian ini tuh secara real tidak ada wujud komputernya. Si Debian 87 ini yang ada di dalam sini, sini. Tapi kalau kita gambarkan secara kita gambarkan topologinya, itu seperti ini. Seolah-olah itu Debian 8.7 itu komputer yang terpisah. Seolah-olah dia punya tubuh sendiri. Seolah-olah dia punya tubuh sendiri. Misal seperti ini ya. Saya kasih keterangan sekalian biar jelas. Ini RAM total 8 GB. Misal begini. Ini misal 512 MB mega. 512 ini didapat dari mana Pak? 512 ini ya dia ngurangi 8 GB laptop Bapak ini. Ini laptop Bapak ini 8 GB ini dikurangi 512. Jadi ketika Debian ini nyala, ketika Debiannya dinyalakan, maka kondisi komputer host Bapak itu berjalan di atas RAM 8 GB dikurangi 512. Yang tadinya 8 GB dipakai sendirian, sekarang berubah jadi 7,5 GB. Yang 5-nya dipakai oleh si Debian. Ini terletak dalam satu, kita gambarkan dulu. No fill lainnya merah. Kurang lebih seperti ini. Masih nyimak ya? Amelia masih nyimak. Silakan chat di public chat. Biar seolah-olah biar tidak sendirian Bapak ngomong sendiri kayak orang. Oke ya. Jadi nanti seperti ini. Topologinya kurang lebih seperti ini. Nah, pertanyaan berikutnya nanti seperti ini. Debian ini apakah terkoneksi internet atau tidak? Jika jawabannya iya, nah nanti ada pertanyaan berikutnya. Terkoneksinya lewat host ini menggunakan jaringan kabel atau wireless, menggunakan wifi atau menggunakan kabel LAN. Nanti muncul pertanyaan seperti itu. Nah, nanti mungkin sementara yang akan kita demonstrasikan baterai low. Enggak ada. Nur Aini enggak ada suaranya.
Si Amelia nggak ada suaranya. Coba Ahmad Fasi Asabil ada suara kah? Ari Ramdhani ada suara? Suara Bapak ada nggak? Ada ya, tadi si Rifki bilangnya ada, suara Bapak ada. Ada, Ari Ramdhani ada, berarti hanya masalah di Amelia. Ketika join pertama kali, nanti kan ada pilihan mendengarkan atau mau speak gitu ya. Ada, Ari Ramdhani bilang ada. Oke, kita lanjutkan. Kalau nggak ada suaranya, coba keluar dulu, left dulu, nanti habis itu join lagi. Left dulu, nanti join lagi. Oke, kita kembali ke materi ya. Silakan lihat di layar. Karena ini kalau nggak dijelaskan agak susah. Jadi mau nggak mau harus Bapak jelaskan lewat seperti ini. Kita akan menggambarkan misal seperti ini. Kita buat awan kinton dulu ya. Awan kinton di mana dirimu? Kita nanti seperti ini. Pilihannya cloud mana? Cloud. Nanti seperti ini. Komputernya, laptop Bapak terkoneksi ke internet lewat wireless atau lewat cloud. Maksud Bapak itu lewat kabel. Kalau lewat kabel nanti konfigurasinya beda lagi. Kalau lewat WiFi nanti konfigurasinya beda lagi. Oke, nanti ya. Ini kita abaikan dulu. Untuk saat ini ya, untuk saat ini kita akan kita samakan si Debian ini belum memiliki koneksi internet. Jadi dia stand alone dulu ya. Stand alone. Dia berdiri sendiri, tidak connect internet kemanapun. Sementara seperti itu dulu, nanti ketika sudah selesai install, nanti baru kita akan mengkoneksikan Debian ini dengan jaringan internet. Gitu ya. Dit kita mute dulu ya. Oke. Jadi seperti ini ya. Seolah-olah kita ada dua buah komputer. Komputer pertama itu komputer host, komputer Bapak, laptop Bapak. Kalau di kalian ya berarti laptop kalian, komputer kalian yang digunakan untuk menjalankan aplikasi VMware atau VirtualBox. Sedangkan komputer berikutnya adalah komputer Guest. Ini akan kita install Debian, sistem operasi Linux. Instalasinya kita akan berbasis teks, bukan GUI. Kalau GUI sudah nggak perlu belajar, cukup lihat gambar, next, selesai. Kita akan instalasinya berbasis teks, bukan GUI. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau ada silakan chat di public chat. Kalau tidak ada kita lanjut. Atau ada pertanyaan silakan. Amelia, jangan khawatir, sedang Bapak usahakan nanti ada rekamannya. Jadi kalau belum jelas nanti bisa lihat rekamannya, nanti Bapak upload di YouTube. Kasih Asabil, ada pertanyaan? Silakan. Di kelas 10, apakah kalian sudah belajar tentang VirtualBox, VMware? Nah, ini ada pertanyaan ya? Silakan. Karlina, silakan, ada pertanyaan Karlina. Oh, enggak jadi. Yang lain ada pertanyaan? Lanjut, oke.
Lanjut ya. Oke, topologinya sementara seperti ini. Sementara ini standalone dulu, tidak tersambung ke internet ya, tidak tersambung kemanapun, standalone. Oke, ini aplikasinya VMware yang Bapak gunakan VMware versi 12. Tetapi yang Bapak sediakan di sini VMware versi 15 yang lebih baru. Nanti kalau kalian, Pak 15 saya terlalu berat Pak, saya ingin 12, nanti tinggal request, nanti Bapak upload yang versi 12. Ini yang versi 15. Yang Bapak gunakan versi 12. Oke. Langkah pertama kita klik create new virtual machine. Kemudian kita pilih recommended saja, create workstation 12.0 virtual machine. Next, kemudian kita pilih file installernya ada di mana. File installernya ada di mana? Sorry, sebentar, rekaman Bapak itu dia ngerekam kemana ya? Oh ya, oke. Ini ya, kita kembali ke sini. Installer disknya kita siapkan dulu. Ini ya, yang DVD 1 871 DVD 1 ISO. Kita klik open. Oke, dia aplikasinya langsung mendeteksi ada sistem operasinya Debian versi 8.x 64 bit detected. Kita klik next. Kemudian kita kasih nama apa? Misalnya Debian, tidak boleh sama ya. Nama itu nggak boleh sama, makanya Bapak pilih. Di sini sudah ada nama apa. Ya, kita pilih Debian KP1 gitu. Debian KP1. Kita next. Ini adalah rekomendasi harddisk yang dianjurkan oleh sistem. Kalian bisa memperkecil atau memperbesar, terserah. Kemudian ada pilihan store virtual disk as single file. Ini artinya harddisk ini akan disimpan dalam satu buah file. Kalau ini dipecah-pecah. Ini tuh begini, jangan khawatir. Ini tuh harddisk yang kita sediakan untuk Debian. Kalau di sini Bapak mengalokasikan 20 GB, maka 20 GB itu 20 GB bukan real ya, 20 GB-nya bukan real. Ini hanya akan digunakan ketika Debian-nya nyala. Ketika Debian kalian tidak digunakan, maka otomatis 20 GB-nya dia nganggur, free. Jadi jangan khawatir, Pak harddisk saya 100 GB kalau dikurangi 20 jadi 80 dong Pak. Iya 80 ketika si Debian-nya nyala, tapi ketika Debian itu nggak dijalankan, maka 20-nya ya free. Masih nggak diotak-atik, dia tidak. Hanya digunakan ketika Debian-nya nyala gitu aja. Kita klik next. Nah ini adalah ringkasannya. Namanya adalah Debian KP1, harddisknya 20 GB, RAM-nya 512 yang Bapak alokasikan. Pak, 512 kebesaran, boleh dikecilin. Nanti bisa kalian klik customize hardware. Nah, nanti bisa dikecilkan. Pak, saya pengen 256. Atau Pak 512 terlalu kecil misalnya ya. Pak 1 GB Pak, silahkan. Ini bisa digeser-geser. Yang kuning ini adalah batas minimum. GUES OS recommended minimum. Minimum 64. Tapi 64 nanti misalnya 1 jam nggak selesai-selesai. Yang rekomendasinya itu hijau. Recommended-nya itu 512. Kalau ini, yang biru itu maksimum. Maksimumnya 6000 mega atau 6 giga. 6 giga itu laptop Bapak kan 8 giga. 8 giga kalau kurangin 6 kan masih ada 2 giga. 2 giga itu alokasi untuk Windows yang sedang Bapak nyalakan ini. Jadi ada batasannya. 8 giga itu nggak boleh dipakai semua. Nanti kalau dipakai semua nanti langsung sistemnya ngehang. Kita pilih yang 512 saja recommended-nya. Close. Kemudian ada hardware yang lain ini. Ini nanti untuk pengaturan jaringan internetnya, jaringan network adapter. Nanti kalau kita sudah mengkoneksikan dengan internet, sementara kita skip dulu ya. Kita close, kemudian kita finish. Nah, selesai. Seperti ini. Nah, tinggal kita nyalakan komputernya. Ini seolah-olah tombol on-off komputer Debian-nya. Jadi kalau ini kita klik, nanti si Debian-nya akan nyala. Oke, gitu ya. Kita klik power on. Nah, ini seolah-olah Debian, seolah-olah komputernya itu ini ya, kita pencet nyalakan.
ini ada pilihannya seperti ini. Yang kita lakukan adalah install secara teks ya. Jadi installnya bukan grafik. Kalau grafik enak kita tinggal next, tapi kita berbasis teks. Biar tahu konfigurasi nanti. Kita klik install. Mouse-nya nggak fungsi ya. Kita enter. Install. Oke, kemudian langkah berikutnya adalah kita konfigurasi language ya. Kita pilih English, enter. Berikutnya adalah country. Pilihan country. Sebentar, ini ada chat. Kita cek. Layar komputer nggak muncul. Apanya yang nggak muncul? Maksudnya gimana, Saidatul Rahma? Layar komputer si Debiannya ya ini. Ini layarnya ini. Maksudnya bentuk fisik CPU ya. CPU nggak ada, hanya sebatas layar. Hanya sebatas tampilan layar. Itu ya. Si Saidatul Rahma. Ini tampilan layarnya si Debian ini yang sedang kita demokan ini. Kita pilih country-nya. Di sini Indonesia itu pilihnya di sini, other. Kemudian kita pilih Asia. Kemudian baru Indonesia. Enter. Sedangkan untuk konfigurasi keyboard kita biarkan United States. Ini masih American English, kita biarkan. Nah, dia mendeteksi hardware. Di cepat lambatnya instalasi tergantung RAM yang kalian gunakan. Nah, ini dia konfigurasi IP ya. Tapi ini tadi kita abaikan ya. Ini kita, ini. Oh, dia langsung connect. Oke, kita lanjutkan. Hostname-nya boleh kalian isi sembarang, tapi tidak boleh ada spasi ya. Ini Bapak kasih nama Debian underscore Debian KP1. Kita tab, next, continue ya, sorry. Ini domain name. Domain name itu untuk penamaan ininya, name servernya. Misal kita kasih nama Debian strip kp1.net. Kalau domain itu harus ada com, net, .edu, .id, dan seterusnya. Kita pilih continue. Kemudian root password. Kita harus menentukan root passwordnya. Root itu adalah super user. User tertinggi di dalam Linux itu namanya root. User tertinggi. Jadi tingkatan user yang paling tinggi itu root. Root passwordnya misal kita pilih di sini Bapak misalkan 1, 2, 3. Continue. Kemudian ulangi lagi 1, 2, 3. Continue. Ini user. Bedakan antara root dengan user. Jadi setiap kali install Linux itu pasti nanti ada dua pilihan. Kalian harus menentukan user root, satu lagi menentukan user biasa. Tadi root itu passwordnya 1, 2, 3. Ini adalah full name untuk user. Usernya siapa? Misal Bapak tulis
Jayanto. Full name itu jadi boleh pakai spasi, boleh pakai titik koma kalau full name. Tapi nanti ketika username harus pakai nama yang asli. Tidak boleh ada nama spasi, tidak boleh ada titik koma dan seterusnya. Full name boleh. Full name boleh menggunakan titik koma spasi, tapi username tidak boleh. Kita pilih continue. Username for your account, dia otomatis memberikan pilihan Jayanto, kecil semua tanpa ada huruf besar. Mau diganti yang lain boleh, mau seperti ini boleh, silahkan. Kita pilih continue. Choose password. Ini adalah password untuk Jayanto. Kalau yang pertama tadi password untuk root. Ya, jadi ada dua, password untuk root sama password untuk Jayanto. Boleh disamakan, boleh dibedakan. Nah, untuk mempermudah Bapak mengingat, Bapak samakan ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Continue. Ini pemilihan time zone, zona waktu. Kita ada di Indonesia bagian barat, Western. Enter. Dia deteksi hardware. Nah, kemudian berikutnya adalah konfigurasi harddisknya. Di sini ada 4 buah metode untuk pemilihan harddisknya. Yang pertama adalah use entire disk. Yang kedua sama use entire disk and set LVM. Berikutnya ada encrypted LVM. Dan yang terakhir ini manual. Manual kalau kalian sudah expert boleh pakai manual. Untuk sementara karena kita masih belajar, kita pilih yang paling atas, guide. Guide itu artinya dibantu. Dibantu use entire disk. Kita pilih paling atas. Harddisknya 21,5 GB. Di VMware terdeteknya 21,5. Tapi di awal ketika kita pemilihan hardware, kita mengalokasikan 20 GB. 20 GB, tetapi oleh aplikasi dideteksinya 21,5. Kita pilih, enter. Berikutnya adalah partisinya bagaimana? Apakah seluruhnya dalam satu kesatuan partisi atau mau dipisah? /home sendiri, /sendiri, /var sendiri atau bagaimana? Nanti kita akan bicara kalau sudah nanti ya di pertemuan yang akan datang. Untuk sementara seluruh partisi kita jadikan satu. Jadi untuk recommended for new usernya kita pilih yang paling atas. All file in one partition. Nah ini resumenya di bagian partisi harddisk. Totalnya ada 21,5. Partisi primary-nya untuk sistem Linux-nya / itu 20,5 GB. Sedangkan untuk swap-nya 922,7 MB. Ini swap-nya. Swap itu ini ya, RAM sementara. Jadi RAM yang menggunakan partisi harddisk. Jadi ketika RAM yang sudah disediakan itu penuh, maka dia akan menggunakan partisi harddisk sebagai RAM. Itu swap itu seperti itu. Istilah mudahnya seperti itu. Kalau sudah tidak ada yang perlu, tidak ada kesalahan, kita klik finish. Enter ya, bukan klik. Kita enter. Finish partition and write change to disk. Kemudian ada konfirmasi, write the change to disk, kita pilih yes. Nah, ini dia sedang mempartisi harddisk. Pak, harddisk kita kena partisi dong? Enggak, aman. Jadi hanya virtual ya, jadi tidak betul-betul mempartisi harddisk kita, tidak. Yang dipartisi yang 20 GB tadi. Jadi bukan betul-betul memformat harddisk kita, bukan. Oke, sambil menunggu instalasi selesai, sampai di sini ada yang mau ditanyakan?
Gimana Rizka? Masih 40% ya? Untuk minimal menjalankan VMware sebetulnya 2 GB cukup ya, 2 GB, tapi kalau ingin nggak nge-lag amat 4 GB lah, 4 GB minimal, 4 GB. Jadi kalau misalkan RAM-nya 4 GB dipakai untuk Debian 512 masih ada 3,5. 3,5 untuk Windows masih oke lah, masih lancar, belum nge-lag. Empat GB. RAM minimal recommended 4 GB, minim banget 4 GB. Terpaksa banget 2 GB bisa Pak? Bisa, tapi nanti ya ketika menjalankan VMware harap sabar ya. Jangan terus, Pak ini kok lama banget gitu ya, karena RAM-nya sedikit jadi agak sedikit lama. 4 GB masih oke, masih smooth. Ada lagi yang lain? Silakan sambil menunggu instalasi selesai. Berikutnya nanti kita akan ini ya. Begitu nanti Linuxnya, Debiannya selesai, maka nanti installer ini akan kita gunakan di pembelajaran berikutnya. Jadi di pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari tentang remote server. Nanti konfigurasi remote servernya di mana Pak? Di Debian ini, di Debian yang sedang kita install ini. Nanti kita akan konfigurasi remote server di sini. Kemudian konfigurasi DHCP juga di sini. Konfigurasi web server juga di sini. Konfigurasi lain-lain semua di sini. Jadi satu kali install dipakai sampai selesai, sampai nanti pembelajarannya selesai. Sampai semoga nanti bisa nyampe mail server. Nanti begitu sudah sampai DHCP, maka mau tidak mau kita harus menggunakan dua komputer. Karena udah bahasanya remote. Kalau remote kan berarti kita tidak perlu mengakses komputer yang sesungguhnya. Kita mengakses komputer tersebut lewat komputer lain. Itu remote kan seperti itu. Nanti seperti ini, kita butuh dua. Jadi kenapa disebut remote ya? Karena kita tidak menyentuh komputer Debiannya. Kita mengakses Debian tapi melalui Windows 7 atau melalui komputer lain yang berada dalam satu jaringan. Remote kan seperti itu, tidak mengakses fisik yang ini ya. Misal ini ada komputer lain, misal ini menggunakan Ubuntu, kita nanti akan mengakses Debian dari komputer Ubuntu, dari komputer lain yang masih satu jaringan. Kalau sudah bahas remote berarti nanti kita butuh dua. Pak, berarti ada komputer lain dong Pak? Iya, komputer lain, tapi kan lewat virtual bisa. Jadi nanti ada dua. Satu itu Debian, satu komputer Bapak. Jadi komputer Bapak juga bisa nyambung ke komputer Debian. Nanti di sini sambungkan kabel. Seolah-olah ada kabel yang menyambung. Seolah-olah. Karena ini dalam satu fisik ya, kita tidak bisa melihat kabelnya. Seolah-olah. Atau nanti kita bikin komputer lagi gimana Pak? Boleh nggak? Boleh.
Misal seperti ini, sambil nunggu instalasi selesai ya. Misal seperti ini, kita bikin satu lagi. Oh, ini di luar aja, wis. Ini dapat gambarkan seperti ini. Misal seperti ini. Ini itu di sini ya. Ini hostnya. Ini si tuan rumahnya, ini tuan rumah. Tuan rumahnya ini. Tamunya Bapak 2. Yang pertama Debian 8.7, yang kedua misal Windows XP gitu, misal yang kecil ya. Windows XP kan kita RAM 256 cukup lah. Misal seperti ini. Ini RAM-nya 256. Misal seperti ini. Ini virtual, ini virtual. Virtual dengan virtual nanti kita sambungkan kabel supaya Debian dengan Windows XP bisa nyambung. Nanti kita sambungkan kabel bisa seperti itu. Seperti ini. Ini berada dalam satu komputer host. Hostnya laptop Bapak Windows 7. Di dalam Windows 7 Bapak ada Debian 8.7 dan ada Windows XP. Nanti Debian-nya dinyalakan, Windows XP-nya juga dinyalakan. Nanti dua-duanya kita sambungkan kabel. Nanti Bapak mengakses Debian dari Windows XP. Kurang lebih seperti itu. Nanti ketika sudah berbicara remote, nanti topologinya kurang lebih seperti ini. Kalau sudah berbicara remote access, nah seperti ini. Oke ya, kita cek sudah sampai mana. Oh, sudah selesai. Berikutnya ini adalah konfigurasi packet manager. Ini do you want to scan DVD lain? Artinya gini, ini apakah kita akan men-scan DVD yang lain? Kan si Debian tadi ada sampai 3 DVD. Ada DVD 2, ada DVD 3. DVD 2 isinya apa Pak? Isinya itu aplikasi-aplikasi pendukung. Kalau sama halnya seperti di Windows, ada Office, ada aplikasi-aplikasi lain lah. Ini isinya aplikasi-aplikasi 2 dan 3. Untuk mempercepat sebetulnya kita bisa skip ya ini ya. Scan-nya nggak usah, nanti ketika butuh saja baru kita ambil gitu. Jadi do you want to scan another CD or DVD? Kita pilih no. Apakah akan menggunakan mirror di jaringan internet? Kita pilih no juga. Kita akan konfigurasi belakangan. Ini dia sedang install software, aplikasi pendukung sistem ya, bukan aplikasi yang lain. Pendukung sistemnya dulu. Gimana Titin? Mau bertanya Titin? Lumayan lama ya. Biasanya cepat. Oke, dari sambil menunggu proses instalasi selesai, adakah yang ingin ditanyakan dari topologi ini? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau bertanya? Ini
berarti lebih tepatnya gambarannya itu seperti ini. Ini host RAM-nya 8 GB. Ini Guest. Nanti pertemuan yang akan datang berarti kita harus bisa butuh seperti ini. Atau nanti host ini yang sebagai klien. Jadi bisa kita menggunakan komputer klien atau kita menggunakan komputer nanti bisa seperti ini. Kita sambungkan seolah-olah ada kabel di dalam komputer, tapi kabel ini tidak bisa kita lihat ya. Ini seolah-olah ada kabel. Ini kliennya. Ini klien. Satu lagi nanti berarti Debian ini yang sebagai servernya. Bisa seperti ini. Atau kliennya komputer kita, komputer host. Atau nanti kliennya ya pakai yang ini. Kliennya komputer kita. Seperti ini. Atau ini. Tinggal pilih yang mana. Bisa yang warna merah ini. Atau yang warna hitam ini. Kalau kita menggunakan Windows XP berarti kita butuh harus ada satu lagi komputer host. Ini komputer host. Komputer Guest ya. Kita butuh satu komputer Guest. Tapi kalau Guest-nya menggunakan laptop, maka kita nggak perlu install yang lain. Cukup gunakan laptop kita dan satu lagi Debian. Jadi nanti skenario-nya bisa seperti ini. Laptop kita dengan Debian atau Debian dengan Windows XP. Kalau pakai Windows XP, maka kita harus install XP virtual. Ini kita bikin virtual. Nanti bisa seperti ini. Ya, kita tulis di sini. Ini plan. Bisa plan 1 atau kita menggunakan plan 2. Bisa plan 1, bisa plan 2. Kita cek instalasinya. Nah, berikutnya kembali ke instalasi, ada konfigurasi. Ini adalah survei yang dilakukan oleh Debian. Kita boleh berpartisipasi dalam survei tersebut atau boleh kita skip. Do you want to participate? Pilih saja no. Masih menunggu lagi. Nah, berikutnya adalah ini paket software yang akan kita install. Kalau kita memilih Debian Desktop, maka nanti hasil instalasinya Debian tersebut akan berbasis GUI. Kalau kita memilih Debian Desktop. Kalau Debian Desktop kita hilangkan, maka Debian yang kita install berbasis teks. Nah, untuk keperluan praktikum hari ini, kita hanya membutuhkan Debian berbasis teks. Dan kita tidak membutuhkan software apapun. Jadi semua checklist kita hilangkan.
Defaultnya 3 ya, Debian Desktop, Print Server, sama standar. Yang kita butuhkan saat ini hanya standar saja. Print Server kita hilangkan. Untuk menghilangkan cukup tekan spasi. Nah, hilang. Jadi hanya satu, standar sistem. Ini untuk berbasis teksnya ini, standar sistem. Yang Debian Desktopnya tidak usah. Jadi kita berbasis teks saja. Oke ya, dari di pilihan software selection hanya satu, standar sistem utilities. Kita pilih continue. Aplikasi-aplikasi lain nanti kita akan install secara manual. Paketannya cukup sistem saja. Oke, 38%. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Sambil menunggu proses instalasi. Ini ya, Bapak sambil baca WA. Ini Avasa itu siapa Avasa? Avasa itu siapa Avasa? Mana lagi? Avasa, Vega itu tadi ya, Amelia Vega Utami. Kemudian Alia itu ada di sini. Alia. Ini ya, mungkin karena kalian baru pertama seperti ini. Si Avasa kuotanya nggak kuat Pak, pakai wifi nggak bisa masuk jaringannya parah. Jadi maksudnya tuh jaringan di Avasa yang nggak ini ya. Vega pertama masuk ada suaranya pertengahan, nggak ada suaranya, itu kesalahan di bisa jadi di handphonenya, bisa jadi di jaringannya. Alia udah diupdate tapi nggak bisa masuk. Ya gimana ya? Jadi Bapak Ibu guru yang lain itu sudah mencoba LMS ini, sudah mencoba video conference seperti ini. Jadi yang kalian sampaikan di sini itu temuan-temuan di sisi kaliannya, di sisi handphone kalian, jaringannya segala macam. Secara di server sininya nggak ada masalah. Bapak bukan pertama kali menggunakan ini, tapi sudah di kelas 12 itu sudah berkali-kali menggunakan ini. Silakan ditanyakan ke kelas 12, ke Fata, ke Ferdi, ke Adit, tanyakan sudah berapa kali kita menggunakan ini dan nggak ada masalah. Ya ini aja, jadi kalau kelas 12 itu begitu sudah kita umumkan hari Senin jam 10 kita Vicon. Yang merasa jaringannya susah itu mereka nyari tempat yang sinyalnya paling gampang di mana gitu.
Misalnya kayak Satrio. Satrio itu setiap Bapak Vicon, Satrio dia pergi ke suatu tempat yang sinyalnya itu mudah. Sering berapa kali ketika Vicon sama Satrio itu Satrio ada di jalan. Iya Pak, ini saya lagi nyari jaringan yang full. Karena kalau di rumah jaringannya nggak full Pak. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi ya itu tadi ya. Karena kita belajarnya menggunakan daring, kalau masalahnya di internet, ya udah nggak bisa apa-apa. Kalian harus berusaha semaksimal mungkin gimana caranya supaya internetnya itu ada. Supaya jaringannya itu full. Karena aksesnya ya kita lewat internet. Kalau internet nggak ada terus bagaimana belajarnya? Jadi harus Bapak Ibu guru sudah semaksimal mungkin melakukan pembelajaran. Entah lewat WA, entah lewat Google Classroom, entah lewat LMS lain. Kita sudah maksimal, Bapak sudah mengusahakan hari ini ada pertemuan Vicon ya, lewat Vicon. Dengan harapan kalian ada gambaran belajar tentang sistem operasi. Kalau Bapaknya sekedar ngasih PDF, ngasih video, ngasih catatan, terus tiba-tiba tugas, jawab soal, ya kurang ini ya. Makanya Bapak sediakan ada Vicon hari ini. Setiap KP minimal ada satu buah Vicon. Di kelas 12 kita Vicon sudah 4 kali. Kelas 12 TKJ kita Vicon sudah 4 kali. Jadi Bapak harap partisipasi aktif kalian. Jadi ke depan tidak ada alasan Pak jaringan di saya lambat. Jadi kalau sudah ada perjanjian hari misalnya hari Senin jam 10 kita Vicon, ya kamunya harus maksimal. Gimana caranya supaya di hari itu jam 10 kamu sudah bisa mendapatkan jaringan yang bagus. Ya, gitu ya. Jadi jangan Bapaknya berusaha maksimal, kamunya juga maksimal. Bapak datang ke sekolah, memberi tatap muka, memberi materi, kamunya juga sama. Kalau di rumah full, ya betul, ya kebetulan. Kalau di rumah nggak full, ya cari tempat yang sekiranya jaringan itu bisa full. Tapi ya jangan lupa pakai masker ya. Jangan lupa terus karena keluar rumah ya harus hati-hati di jalan. Harus jaga kesehatan. Jangan sembarangan kemana-mana, jangan. Selesai Vicon, segera pulang. Gitu. Gitu ya. Jadi jangan sampai bertepuk sebelah tangan lah. Bapaknya maksimal ngasih Vicon di sini, kamunya nggak bisa Pak, jaringan di saya lambat. Ya di jaringan di saya naik turun Pak, sinyalnya lemah. Ya kamunya berusaha dong pindah ke suatu tempat yang sinyalnya penuh. Jadi Bapaknya berusaha maksimal, kamunya maksimal. Jadi jangan bertepuk sebelah tangan. Bapak udah berusaha maksimal, kamunya lihat-lihat saja jangan. Gitu ya. Di kelas 12 setiap kali Vicon tidak pernah ada dari awal mula nggak ada mengeluh kuotanya nggak kuat Pak, jaringan lemah. Sorry, ini yang kuota nggak kuat itu maksudnya ini ya, Pak Yudi sudah melakukan riset kecil-kecilan bahwa Vicon yang kita lakukan hari ini berbasis HTML5 itu kecil, membutuhkan kuota yang kecil. Pak Yudi sendiri melakukan penelitian. Ketika Bapak Ibu sedang melakukan pelatihan penggunaan LMS ini, Pak Yudi langsung dia ngitung-ngitung, oh iya pemakaian kuotanya kecil, ringan. Pak Yudi sendiri yang bilang, bukan Bapak. Kuotanya nggak kuat. Oke ya, kita lanjutkan. Langkah berikutnya adalah install the group bootloader ini. Ini bootloader. Bootloader ini kalau kalau Bapak asumsikan di dunia nyata ini istilahnya pintu gerbang. Pintu gerbang. Jadi kalau nginstal Linux itu pintu gerbangnya kita juga harus ngeset secara manual.
Kalau Windows, begitu kita install Windows, otomatis pintu gerbangnya dibikinkan oleh Windows. Kalau Linux enggak, kita harus bikin seperti ini. Artinya gini, ketika kita mau masuk ke sekolahan, itu lewat gerbangnya mana gitu. Gerbang, semacam gerbang ya, bootloader itu. Jadi untuk memberi petunjuk kepada BIOS supaya mengakses sistem operasi letaknya itu di mana. Gitu. Bootloader itu seperti itu. Install the group bootloader to master boot record, kita pilih yes. Kemudian installnya di mana? Nah, kebetulan ini hanya ada dua, mau manual atau di /dev/sda. Kita pilih yang kedua, /dev/sda. Manual itu kalau ada banyak sistem operasi di dalam laptop, baru kita pilih manual. Oke, instalasinya selesai. Ada pilihan continue, nanti dia akan nge-restart ya. Kita pilih enter continue. Nanti si Debian-nya dia akan nge-restart. Nah, ini adalah bootloader-nya, ini pintu gerbangnya yang tadi Bapak sampaikan. Ini pintu gerbangnya, bootloader. Oke, nah sudah selesai. Ini adalah tampilannya seperti ini. Debian GNU Linux 8, Debian KP1 TTY1. Login. Nah, seperti ini tampilan Linux seperti ini. Linux berbasis teks tampilnya seperti ini. Ingat tadi username-nya apa? Kita bisa menggunakan dua, root atau username tadi yang kita ketikkan. Username yang tadi Jayanto ya, kecil semua. Enter. Passwordnya tadi 123. Enter. Nah, sudah masuk. Inilah tampilan Linux berbasis teks seperti ini. Nanti tinggal kita mau apa, mau setting IP address kah, mau DHCP, mau web server, mau FTP, mau mail server, dan seterusnya. Nanti konfigurasinya berbasis teks. Ini yang perlu kita perhatikan adalah ini tanda dolar, ini ada dolar ya. Ini dolar itu artinya kita login sebagai user biasa. Kalau dolar. Kalau sebagai root itu tandanya crash. Kalau root seperti ini. Passwordnya 123. Nah, ini dia sebagai root. Root @debian kp1 itu Bapak sebagai root. Kalau root sudah dia pemegang kekuasaan tertinggi di dalam sistem operasi Linux. Kalau mau install aplikasi, menambahkan file-file sistem, itu harus root. Kalau user biasa, dia nggak bisa. Dia harus megang user root. Jadi kalau kita mau konfigurasi macam-macam, kita harus dalam posisi root. Root itu tandanya crash. Ini ya, crash itu pagar ini ya. Crash. Ini kita menggunakan Linux Debian x8664 uname R AMD 64. Ini root Ctrl D. Nah, ini sebagai user biasa. ls cd/home ls.
Saya masuk sebagai root, SU itu super user, passwordnya 123, ls sama. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kita sudah selesai install Debian-nya. Langkah berikutnya adalah nanti kita akan remote server di pertemuan yang akan datang, tidak hari ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tampilannya seperti ini. Nanti misal mau konfigurasi IP address Pak, nanti pakai seperti nano/etc network/interface. Nah, nanti kita di sini konfigurasi IP-nya seperti ini. Nanti kita tambahkan ifs eth 0 init static. Ini kita hapus ya. Auto eth 0. Konfigurasi IP address-nya seperti ini caranya. Address misal IP-nya 192.168.1.1, netmax-nya 255.255.255.0, kemudian broadcast-nya dan seterusnya ya. Broadcast-nya 192.168.1.255, gateway-nya seperti ini konfigurasinya IP address. Nanti kalau sudah kita simpannya itu Ctrl X, ini di bagian bawah. Ada Ctrl G untuk help, Ctrl X untuk keluar, Ctrl O untuk write out, Ctrl J untuk justify, Ctrl R untuk read file, Ctrl W untuk where is itu semacam find ya, menemukan searching lah istilahnya. Ctrl Y, Ctrl V, Ctrl K, Ctrl U, dan seterusnya. Ini aplikasi yang kita gunakan, text editor berbasis text editor di Linux berbasis teks. Yang kita gunakan namanya Nano. Nano itu text editor berbasis teks di Linux berbasis teks. Ctrl X. Do you want to save? No. Nah, sudah. Untuk mematikan Debian, tinggal kita ketikkan init 0. Ini mematikan komputer. Enter. Nah, Debian-nya mati. Nah, selesai. Debian-nya udah selesai. Untuk menyalakan, tinggal pencet power-nya ini. Pencet power. Kita pencet klik on. Nah, dia nyala kembali. Untuk merestart Linux berbasis teks, ketikkan init 6. Ini bootloader-nya itu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Harapan Bapak nanti setelah Bapak memberikan demo ini, kalian di rumah bisa mencoba mempraktikkan sendiri. Kalau memang memungkinkan. Kalau tidak ya bolehlah satu waktu kalian datang ke lab, tapi tidak rame-rame satu kelas. Misal separuh-separuh 10 anak datang ke lab, nanti praktik di lab. Sampai hari ini kunci lab masih dipegang kelas 12, mereka masih sering main ke lab. Masih dipegang si Ferdi dan kawan-kawan. Ini coba Bapak masuk sebagai root, passwordnya 123, enter. Nah, ini sebagai root. Tandanya crash, ada crash di sana, dia sebagai root. Oke, silakan sampai sini ada pertanyaan. Pertemuan berikutnya remote server. Jadi nanti instalasi kita anggap selesai. Untuk instalasi sistem operasi berbasis Windows, Bapak anggap kalian bisa. Nanti tolong lihat videonya di YouTube. Sedangkan berbasis Linux hari ini sudah Bapak demokan. Nanti kalau memang kurang jelas silakan ditanyakan.
boleh diskusi di forum diskusi. Kalau di WhatsApp takut ketumpuk ya, karena banyak sekali grup sekarang. Grupnya luar biasa banyak, chattingannya banyak, ada yang penting, ada yang nggak penting, jadi sering ketumpuk. Jadi sekiranya kalian pengen diskusi supaya teman-teman kalian tahu, ya silakan diskusi di LMS. Diskusi di LMS. LMS-nya mana? Diskusi di sini. Nah ini. Diskusi di sini. Ini ada Andriani. Ini apa nih? Coba kita buka. Diskusi yang Bapak maksud tuh seperti ini ya. Contohnya ini ada Amelia Vega Utami. Coba kita buka. Cara instalasi Windows menggunakan Windows bagaimana Pak? Dia nanya, terus Bapak jawab. Seperti ini. Atau misal Amelia nanya, terus misal nih Ahmad Fasih jawab. Silakan Ahmad Fasih, barangkali Ahmad Fasih bisa menjawab. Silakan dijawab. Nanti kan Bapak bisa menilai. Oh, si Ahmad Fasih itu udah tahu, dia tahu caranya. Silakan klik tanggapi gitu ya. Klik tanggapi. Bukan yang awal-awal mana? Ini tanggapan Muhammad Adit Dwipaka. Bapak nyuruh memberikan tanggapan 2. Kalian tanggapan pertama, tanggapan kedua. Bukan seperti itu maksudnya ya. Ini awal-awal ini yang kalian belum tahu maksudnya. Ini dari Amelia lagi, Linux. Pak, yang dimasuk distro Linux itu apa? Dapat jawab, distro Linux diartikan macam-macam vendor Linux. Contoh, terus misal Karlina mau jawab, tanggapi, klik tanggapi. Ikut nyimak atau oh jadi begitu Pak, silakan tanggapi gitu ya. Diskusi semacam sama seperti tanya jawab kalau di kelas lah. Ada yang nanya terus, oh jadi begitu Pak, oh dan seterusnya. Mana lagi nih? Tools pendukung jaringan, Rifka Nurul. Pak izin bertanya, tools pendukung jaringan kan salah satunya IP scanner. Nah, cara penggunaan IP scanner bagaimana? Jadi caranya tergantung aplikasinya ya, tapi yang paling mudah itu harus download dulu aplikasinya. Coba kita cari IP scanner. Nah, free malah. Kita download dulu biar sekalian. Siapa tadi yang nanya? Rifka, biar Rifka tahu cara menggunakan IP scanner. Nah, ini seperti ini doang. Tinggal rank IP-nya berapa yang mau di-scan. Ini berarti 192.168.090 sampai 0.110. Nanti klik scan, maka nanti akan muncul IP-IP yang sedang digunakan. Apakah di IP tersebut ada port yang terbuka, atau ada file yang sedang di-sharing, atau ada printer sharing di sana, nanti muncul ketahuan di sana. Ini lagi-lagi tergantung firewall di routernya ya. Kalau routernya ngeblok aplikasi IP scanner, maka kita mau scan berapa kali pun dia nggak bakal muncul. Ada firewallnya. Jadi tergantung topologi jaringan di tempat tersebut. Kalau di tempat tersebut tidak ada firewall, tidak ada yang ngeblok IP-IP seperti ini, aplikasi ini, maka kita bisa install, bisa melakukan scan apa aja. Oke, ini ya, kita coba install. Ini install atau langsung jalan. Install dulu, muncul. Select setup language, next. Nah, bisa run. Ini aja kita pilih run biar nggak usah install. Klik I accept, run. Terus jalan.
Yang mau di-scan berapa IP-nya? Misal di jaringan Bapak itu dia menggunakan IP-nya 10 titik sekian. Dari mana Pak tahunya Pak? Ya tahu, Bapak yang megang jaringan jadi tahu. Kita lihat aja di sini. IP-nya berapa? Kalau laptop Bapak tuh IP-nya dapat 192.168.10.115, sedangkan gateway-nya 10.1. Berarti asumsi kita seolah-olah Bapak nggak tahu topologi nih. Berarti jaringan ini di bawah 10.1/24. Karena apa? Ini net max-nya 255, 255, 255.0. Jadi kalau mau iseng nyekennya ya berarti 192, 168, 10.1 sampai 254. Udah tinggal klik scan. Udah, cara menggunakannya seperti itu. Rifka. Siapa tadi? Rifki apa Rifka? Rifka. Nah, seperti ini tuh, ketahuan tuh. Nah, ada komputer Bapak, ada komputer SMK1 Gebang, ada Android, ini Leni. Ada yang tahu Leni? Leni itu handphonenya Pak Yudi. Handphonenya Pak Yudi itu Leni. Ini komputer Bapak ada share, ini apa ini? Coba kita buka. Oh, share folder namanya master software. Bisa dibuka nggak Pak? Ya bisa seharusnya. Kalau dia nge-share tanpa ada proteksi, tinggal kalian klik kanan, explore, nanti ngebuka. Tergantung nanti jaringannya. Nah, kan kebuka. Jadi dalam jaringan kalian bisa buka. Ada lagi ini DS2, ini apa ini? Oh, Hikvision, kamera CCTV. Nah, ini kamera CCTV, IP-nya 10.21. Ini 10.1. Oh, ini mikrotik. Ini port yang kebuka FTP. Dia port 22. Ya, seperti itu kurang lebih pemakaian IP scanner. ini dia web server HTTP ya. 10.214. Nah, dia CCTV. Nah, masuk Hikvision. Ini sama Hikvision. Ini FTP sama HTTP. Ini 10.11, ini dia mikrotik. Kalau kita buka, nah mikrotik. Seperti itu. Oke. Begitu si Rifka menanyakan cara menggunakan IP scanner. Terjawab ya, Bapak jawab ini. Terjawab. Langsung dipraktikkan. Klik kalau simple, kalau kalian ingin, Pak, saya ingin upload gambar. Klik lanjutan ini. Klik lanjutan. Nanti kalian bisa mengunggah gambar. Misal seperti ini, terjawab langsung. Kasih gambar. Oh, tadi belum di capture ya. Oh, ini aja wis. Ini kita capture dulu. Kita simpan. Desktop 39. Nah, misal begini, terjawab langsung. Bapak sisipkan gambar, klik insert, browse, upload file ya, pilih upload file, choose. Bapak pilih tadi mana filenya, ada di desktop. Screen 39. Open. Kita kasih nama misal nama gambarnya scanner. Upload. Ini resolusi gambar ya, boleh kalian pilih berapapun, misal 600, ininya otomatis. Klik save. Oh ya, ini kita pilih deskripsikan. IP scanner. Save image. Save. Nah, langsung. Left.
misal seperti ini. Kita klik post. Nah, Pak, izin bertanya, tool pendukung jaringan kan salah satunya IP Scanner. Nah, cara penggunaan IP Scanner bagaimana, Pak? Kalau yang berbasis GUI ya ini IP Scanner. Kalau yang berbasis teks nanti beda lagi caranya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Mudah-mudahan jelas ya. Jangan lupa hari ini absen ya. Di sini, di presensi. Kalian melakukan presensi di sini. Ada nggak hari ini presensi? Coba kita lihat. Report hari ini ada nggak? Sesi. Hari belum ada ya? Kita tambahkan. Hari ini jam 10:45 sampai jam 12 siang. Presensi kehadiran Rabu 9 September 2020. Hari ini ya, dari jam 10.45 sampai jam 12 siang. Jangan multiple. Hari ini aja. Yes. Disable. Passwordnya, kasih password nggak ya? Hadir. Passwordnya hadir kecil semua tanpa spasi. Klik add. Nanti silakan kalian melakukan presensi di ya 9. Oh, presensi itu hari Senin ya. Nggak apa-apa, hari ini harus absen. Silakan nanti melakukan presensi di hari ini jam 10.45 sampai jam 12 siang. Ada pertanyaan? Silakan. Silakan, suaranya dimunculkan semua. Suaranya silakan dimunculkan semua. Rifka, Saidatu, Adit, Meiki, Andriani, Amel, Fasih, silakan. Suaranya di-on-kan boleh, videonya di-on-kan juga boleh, silakan. Video dimunculkan boleh, suara boleh. Silakan. Silakan. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Ayo, ada yang mau bertanya, silakan. Tidak ada? Ini 0. Ada yang mau ditanyakan, silakan.